Mereka bertiga, Uli, Arya dan Luhut sudah berada di ruang keluarga, duduk di lantai beralaskan karpet kebanggaan sang mulia ratu pemilik rumah. Wanita yang berstatus sebagai istri Arya itu memasang wajah tidak bersahabat. Lama menunggu abang dan juga suaminya, dia bahkan hampir tertidur dengan posisi TV menyala. Kalau hal itu sampai terjadi bisa-bisa mau ditaruh mana wajahnya. Bahkan Uli malu melihat TV-nya sendiri. Karena mungkin dia akan menjadi salah satu orang bodoh yang ditonton oleh TV. Harusnya manusia yang menonton TV, tapi kalau manusianya tertidur kan jadi lucu. Ruang keluarga berada di tengah-tengah daerah dapur dan kamar Uli. Di depannya terdapat ruang tamu yang menghubungkan langsung ke pintu masuk. Di sisi kanan pintu masuk ada kamar mamak dan bapak, sementara kamar Luhut berada di sudut ruangan yang menghubungkan ke teras belakang sedikit terpencil karena memang dia sendiri yang memilih kamar tersebut. "Permainan apa yang akan kita mainkan?" tanya Luhut mengerutkan keningnya. Pria itu sedikit tidak bersemangat. Ditatapnya beberapa benda yang ada di hadapannya. Ada setumpuk kartu asing menurut Luhut dan juga botol bekas sirup. Mungkin bekas tahu. "Ayolah semangat, aku benci melihat abang seperti orang putus cinta," celetuk Uli. Gumam Luhut. Arya menemukan Luhut berada di dalam kamarnya. Pria itu pindah duduk di jendela seperti seorang anak yang akan kabur karena tidak mau dijodohkan. Atau lebih parahnya seperti seorang maling yang sedang menyusup. Luhut terlihat sangat memprihatinkan. Teman-teman satu kampung yang seumuran dengannya sudah menikah bahkan sudah memiliki anak. Paling besar SD kelas 6. Sementara Luhut, dia masih di posisi yang sama seperti dulu. Masih menjalin kasih dengan Naina. Dulu orang tua Naina sempat tidak setuju karena Luhut dianggap hanya preman kampung, tapi lama-kelamaan orang tuanya setuju karena mempertimbangkan kekayaan orang tua Luhut. Apalagi pria berwajah sangar itu adalah anak laki-laki paling besar dan anak laki-laki satu-satunya. Tentu saja dia menjadi pewaris tunggal kekayaan keluarga itu. Saat lamaran datang pada Uli, saat itu pula orang tua Luhut menunda lamaran Luhut dengan Naina. Mereka memprioritaskan putrinya terlebih dulu. Ada sedikit kesal di hati orang tua Naina. Padahal sebelumnya tanggal lamaran sudah dipersiapkan. Tapi, karena memikirkan bahwa putrinya akan hidup bahagia di sana nanti membuatnya mencoba untuk berlapang dada. Saat restu sudah di tangan, saat hati bisa menerima kemunduran, tiba-tiba Monang datang membuat ulah. Merusak citra dan nama baik keluarga Uli di hadapan orang kampung. Hal itu juga berdampak pada Luhut. Keluarga Naina membatalkan segala rencana yang bertujuan untuk masa depan Luhut dan Naina. Hati Luhut ambyar. Apalagi saat mengetahui Monang kabur, hal itu semakin membuatnya murka. Namun, semua itu dia tutupi. Melihat adiknya seperti sekarang tidak masalah jika harus mengorbankan perasaannya. Tiba-tiba angin segar datang di pagi hari saat Mamak memergoki Luhut dan Naina sedang pacaran. Bahagia tentu sangat dirasakan pasangan kekasih itu. Namun, sayang hal itu tidak berlangsung lama karena sampai hari ini tidak ada pembicaraan lanjutan mengenai hal tersebut. Akhirnya Arya membujuk Luhut. Pria itu juga menguatkan janji di hatinya untuk bisa membantu Luhut. Dia akan membicarakan hal ini dengan Mamak dan Bapak. Terlebih Luhut sudah banyak membantunya. Luhut balik mengikuti permainan. "Ini adalah sebuah permainan truth or dare," ucap Uli tanpa berniat menjelaskan lebih detail lagi. "Ya, aku tahu itu adalah nama permainan ini. Yang aku tanyakan bagaimana cara memainkannya. Kenapa hanya ada kartu dan botol bekas?" tanya Luhut dengan penuh kekesalan. Ingin sekali rasanya dia menerkam adik kandungnya itu. Perasaan sedang campur aduk ditambah lagi tingkah adiknya yang seperti menabuh genderang perang. Sudah kalian selalu saja seperti Tom and Chet," ucap Arya berusaha menengahi. Keduanya terdiam.
Memilih bungkam ada rasa malas berdebat. Uli kesal karena Luhut menjadi orang ketiga ditambah lagi Luhut yang sedang galau membuat perasaannya seolah berapi-api. Jadi bermain atau tidak? Tanya Arya tegas. Jadi, jawab keduanya kompak karena memang mereka sedang membutuhkan hiburan untuk merefresh otak mereka yang sedang terbakar. Baiklah biar aku jelaskan. Ini adalah permainan putar botol dengan hukuman truth order. Jadi kalau botol diputar dan botol tersebut berhenti di depan abang, maka abang harus memilih hukuman abang sendiri. Kedua kakak beradik itu memilih diam dan menyimak penjelasan Arya. Truth adalah kebenaran. Maksudnya, jika abang memilih truth maka abang harus menjawab pertanyaan yang akan aku dan Uli ajukan dengan benar dan sejujur-jujurnya. Kakak beradik itu masih setia menyimak menganggukkan kepala seolah mengerti. Lalu jika abang memilih der itu artinya abang harus siap menerima hukuman apapun yang aku dan Uli berikan pada abang. Lagi-lagi keduanya hanya mengangguk-anggukan kepala. Uli, apa kamu juga tidak paham? Tanya Arya yang memperhatikan gelagat istrinya. Hehehe, hanya sebuah tawa yang lepas dari bibirnya sambil menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Dasar, aku pikir kamu tahu. Percuma tinggal di kota jika itu saja tidak tahu, cibir Luhut menoyor kening Uli dengan telunjuknya. Au sakit tahu, ringgis Uli mengusap pelipisannya. Uli, asal kamu tahu, ya. Lebih baik sok cantik daripada sok tahu. Memalukan, cibir Luhut sekali lagi. Ada kepuasan saat dia menang dari adiknya. Sekarang kita main atau aku hanya akan menonton perdebatan kalian berdua saja? Tanya Arya yang mulai jenuh menghadap tingkah abang ipar dan istrinya. Main, jawab kedua kakak beradik itu kompak. Ya sudah ayo, abang yang putar botolnya, kata Arya menyerahkan botol bekas itu pada Luhut. Tangan Luhut sudah menggapai botol bekas itu. Namun, saat hendak diputar tiba-tiba Arya menghentikannya. Ada apa? Tanya Luhut bingung. Kita harus duduk membentuk lingkaran. Tidak bisa seperti ini. Nanti, tidak adil. Arya bergeser sedikit disusul oleh Uli dan juga Luhut. Kini mereka sudah membentuk lingkaran. Bersiap untuk bermain. Apa sudah bisa dimulai? Tanya Luhut. Apa sudah bisa dimulai? Tanya Luhut sebelum memutar botol tersebut. Ya, sudah. Berkali-kali botol bekas itu diputar. Tapi, selalu saja tidak tepat sasaran. Luhut hampir frustasi ini lebih memuakkan daripada memikirkan Naina di jendela kamar.